Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun berada, apa kabar? Berjumpa kembali dengan podcast BRMPDIY, sebuah ruang inspirasi virtual, tempat kita berbagi informasi, ilmu dan pengalaman di bidang pertanian, khususnya terkait dengan penerapan dan modernisasi pertanian. Bersama saya, Diah Sulistiorini. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang topik yang menarik, yaitu pentingnya public speaking bagi seorang penyuluh pertanian. Untuk membahas topik tersebut, telah hadir di studio kami Bapak Dani Medio Novianto, Sarjana Pertanian Magister Administrasi Publik. Beliau adalah Ketua Kelompok Substansi Kerjasama dan Penyebarluasan Hasil Pertanian BRD Perkebunan, seorang penulis buku, podcaster, dan juga tentunya penyuluh pertanian ahli madya. Apa kabar Pak Dani? Selamat datang di Jogja, Sugeng Rawuh di BRMPDIY Pak. Kabar baik dia, Mbak Diah ya? Ya. Saya senang banget dan tadinya ngantuk. Ya. Saya baru nyampe jam 1 malam dan tentunya masih ngantuk. Ya. Lagi nonton bola lagi kan, Piala Dunia. Tapi saya begitu datang di sini, kok jadi seger gitu. Alhamdulillah. Terima kasih Pak sudah hadir di studio kami. Ya, Pak. Yang tadi saya sempat mention di awal ya Pak ya, Bapak seorang kapoksi, terus menulis buku juga, 4 buku ya Pak ya? Sudah 4 ya? Baru 4 ya Pak ya? Baru 4 buku. Kemudian juga podcaster, kita tentu semua tahu Colenak ya Pak ya. Kemudian penyuluh pertanian ahli madya. Nah yang pengen saya tahu Pak, yang Pak Dani banget itu sebenarnya yang mana Pak di antara 4 ini gitu? Dani ya Dani gitu ya. Tapi sebetulnya saya adalah memang seneng ketemu orang, seneng kalau ngobrol tuh paling seneng, diskusi apa paling seneng. Jadi ketika saya jadi penyuluh pertanian Mbak Dia tahun 2006 itu, dan kayaknya kok pas gitu ya. Kalau seorang penyuluh pertanian harus pinter ngomong, banyak ngomong, diskusinya juga harus banyak, gitu kan. Tanpa terasa, tanpa sadar, oh ini kayaknya saya memang pas kalau saya jujur sih, saya juga pernah jadi penyiar Mbak. Penyiar radio pernah dulu waktu di Solo Setengah. Tapi memang ketika saya anggap penyuluh itu profesi kan. Kalau seorang profesi itu berarti apapun dia dalam kondisi apapun, kita harus siap dengan keprofesian kita itu. Oleh karena itu, kalau ditanya, Pak Dani yang mana nih? Tadi ada podcaster. Ada apalagi penyuluh, kemudian ada penulis buku lagi. Iya, sebetulnya kalau kita setelah penyuluh ada podcaster, ada penulis buku, itu adalah bagian dari penyuluh sebetulnya. Makanya saya kalau bilang, saya penyuluh banget saya gitu. Iya. Penyuluh ya Pak. Iya, penyuluh lah. Penyuluh dan podcaster. Sebenarnya dan juga penulis buku gitu ya Pak. Sebenarnya kan ada benang merah di sini ya Pak ya, bahwa ada sesuatu yang dibagi, yaitu informasi gitu kan ya. Cuman kalau penulis ya melalui tulisan gitu. Nah antara podcaster dengan penyuluh sama-sama benang merahnya adalah kekuatannya itu adalah bagaimana kita mempunyai public speaking ya Pak ya, kemampuan berkomunikasi. Nah kalau yang terkait antara public speaking dengan podcaster mungkin nanti kita bahasnya di belakang aja ya Pak ya. Yang ingin kita bahas di sini Pak, antara public speaking dengan penyuluh. Kita tahu bahwa penyuluh itu penting banget untuk harus punya kemampuan public speaking yang bagus. Pertanyaannya adalah seberapa penting Pak public speaking untuk seorang penyuluh? Kalau pertanyaan seberapa penting, saya langsung jawab penting banget. Kenapa? Karena seorang penyuluh pertanian adalah bagaimana kita berbicara. How to speak, kemudian to inform, itu jelas. To inform berarti menginformasikan sesuatu. Itu seorang penyuluh. Kemudian how to communicate, dan kadang-kadang juga bagaimana ya bisa menghibur orang, bisa juga memberikan sesuatu yang baru, yaitu communicate, to speak, dan to inform. Oleh karena itu dengan 3 itu, to speak, to inform, dan to communicate, itu adalah harus ada di jiwa penyuluh. Apa di dalamnya? Public speaking Pak. Nah, sehebat apapun nih, seorang penyuluh itu kan harus menyampaikan sesuatu, informasi yang orang tidak tahu jadi tahu. Kita batasi itu ilmu komunikasi. Karena penyuluh di dalamnya ada ilmu komunikasi. Kalau kita tidak punya kemampuan public speaking itu, sehebat apapun materi yang bagus untuk disampaikan,
tapi public speaking-nya nggak bagus. Public speaking adalah how to transfer knowledge dengan public speaking itu. Ya. Kayaknya nggak nyampe deh, Mbak. Mungkin nyampe, tapi orang menerimanya apa sih ini. Nah, oleh karena itu menurut saya penting banget public speaking. Kenapa saya bilang itu? Saya rasakan banget. Ada seorang yang ini hebat nih, dia pintar. Sorry to say, dia seorang yang intelektualnya tinggi, bagus dan hebat banget. Mungkin materinya juga banyak di dalam dirinya. Ketika dia mau menyampaikan kepada, kan misalnya ke petani misalnya, atau ke orang kok nggak ngerti ya apa yang dia nyampein ya, itu di dalamnya adalah public speakingnya yang kurang. Sering sih Pak, kita jumpai itu. Maksudnya kayak kita tahu orang ini hebat, tapi kita bingung menerima informasi yang dia sampaikan. Apa ya gitu ya? Apa? Karena tadi itu ya Pak, to speak, to inform, dan to communicate gitu. Bagaimana kita mentransfer. Saya jadi berpikir berarti public speaking itu bukan hanya tentang bagaimana kita piawai berkomunikasi, tapi Bapak sepakat nggak kalau public speaking juga tentang bagaimana kita tuh memilih pesan. Pesannya seperti apa? Kita kan mungkin punya banyak informasi, kemudian yang mana nih akan kita sampaikan, dengan cara apa, sehingga itu bisa sampai dan efektif ke penerima pesan kita. Seperti itu nggak sih Pak sebenarnya? Selama saya hampir, kalau jadi Polunya saya hampir 2 dekade ya, 20 tahun lebih. Jadi pegawai Kementerian Pertanian, Bagian Pertanian saya hampir 3 dekade, 30 tahun lebih saya bekerja di bidang pertanian. Nah, ketika saya memilih menjadi seorang penyuluh, disitulah saya belajar. Jadi tidak sembarang menyampaikan. Begitu Mbak bilang ini pesan kayak gini, berarti kita harus punya tool untuk menyampaikan itu. Public speaking sebenarnya tools juga di dalamnya. Kemudian kalau kita punya pesan seperti ini, berarti kita menyampaikannya kayak gini, medianya ini, berbicaranya harus seperti ini. Satu lagi, siapa yang akan kita, itu penting banget. Jadi sebetulnya dengan kata lain, Pak Dhani, di dalamnya itu ada trik sebetulnya, Mbak Dia. Gimana sih Pak Dhani supaya kok kayaknya enak ya? Satu, materi itu kita pilih dan itu kita kuasai. Itu kalau kita materi kita nggak ini materi ini yang saya sampaikan, tapi kita harus kuasai materi itu. Kalau bisa kita juga mengerjakan atau mengalami dengan materi itu. Ada pengalaman lapang. Ada pengalaman lapangnya. Itu penting banget. Dan pertanyaan Mbak, salah satunya itu sering banget kalau saya lagi ngasih materi tentang public speaking, pasti pertanyaannya itu, Kang Dhani, bisa nggak kita milih pesan? Terus sangat bisa, dan itu harus banget. Nah tadi ya Pak, saya jadi tertarik, pembahasan kita semakin asik nih gitu. Karena saya juga seorang penyuluh nih Pak. Yang Pak Dhani sampaikan itu kita sudah berupaya nih Pak. Yang tadi yang saya catat bahwa materi kuasai dulu gitu kan Pak. Kita sudah mempersiapkan nih, materi sudah kita kuasai, pengalaman lapang kita mungkin sudah punya gitu. Tapi Pak, ketika menghadapi audiens sasaran penyuluh kita gitu, tiba-tiba demam panggung gitu, Pak, hilang gitu semua yang sudah kita siapkan itu hilang. Kita membayangkan seperti apa nanti pertanyaannya. Itu membuat persiapan kita yang sudah matang sebelumnya itu Pak, pengalaman gitu ya, hilang gitu Pak. Nah, mungkin Pak dengan jam terbang Pak Dhani yang sudah lama nih, ada nggak sih Pak tipsnya ketika kita akan memberikan penyuluhan, apa yang harus kita lakukan gitu supaya demam panggungnya itu bisa hilang gitu, atau kita minimalisir lah. Iya Mbak, sebenarnya saya juga tidak ujuk-ujuk seperti ini. Kalau saya melihat Mbak Dia ini udah luar biasa sebetulnya Mbak Dia. Walaupun sebetulnya sehebat apapun, sekelas public speaker-nya Tantowi Yahya, itu pasti ada. Tetap grogi ada ketika momennya, kok beda ya ini udah pasti ada. Tapi kayak tadi saya juga, ini saya biasa jadi host, sekarang saya jadi apa namanya yang diinterview gitu kan. Itu akan membuat itu. Tapi itu bisa kita hilangkan ketika kita emang sudah terbiasa. Dan kuncinya sebetulnya kan yang Mbak bilang itu, kenapa pada nih gue udah siap nih, gue udah nyiapin materi dan bagus banget gitu. Ketika pas di manggung atau pas mau menyampaikan materi, ngeblank nih. Pak. Kita lihat suasananya, kemudian itu namanya, kalau dalam public speaking saya belajar tentang public itu adalah sesi mental block itu namanya, Mbak. Mental block itu yang membuat, mental block itu yang mempengaruhi kita di bawah alam sadar kita, sehingga ketika kita itu langsung udah buyar.
satu grogi kan, itu mental block tuh. Kemudian tadi Mbak bilang tiba-tiba blank pada nih, itu mental block. Kemudian apalah, karena apa, gitu kita lihat audiensnya, buset ada Pak Menteri nih, buset ada Pak Dhani nih. Nah itu yang pengaruh kita, itu yang namanya mental block. Nah kita bisa hilangkan sebetulnya Mbak, itu ada beberapa cara yang kalau Tantowi Yahya bilang, saya selalu merefer ke dia karena saya baca bukunya dia dan sama Helmi Yahya yang kakak adik itu yang luar biasa public speakingnya. Tapi saya belajar sama orang-orang kayak Deddy Corbuzier, itu orang luar biasa bertanya. Ternyata kalau kata Tantowi Yahya nih, teman-teman Sobat Tani, itu public speaking itu adalah suatu proses latihan. Jadi kata kuncinya itu latihan. Kita kerjakan. Kita kayak gini tuh saya anggap latihan lagi Mbak dia juga teman-teman yang lain kalau ada bikin podcast itu adalah proses sebetulnya latihan menuju kita supaya kita menghilangkan mental block yang seperti ini. Suasana orang di depan kamera ngomong dengan kita ngobrol aja berbeda. Iya betul Pak. Ya kan? Sepakat, itu wah saya udah rasakan banget dan saya coba menghilangkan itu dengan latihan itu loh Mbak. Jadi memang nggak, wah gue sih biasa deh kayak gini. Nggak. Sekelas Helmi Yahya nanti kadang-kadang juga pasti ada. Saya sendiri aja, pas grogi sedikit nih, waduh gini. Bagaimana caranya itu ya? Dengan proses latihan itu yang kita biasa. Berarti tetap ya Pak ya, bahwa grogi itu hal yang wajar ya Pak? Itu udah di dalam sini, udah justru, semua orang punya. Itu hal yang bagus ya Pak, jadi ada adrenalin yang membuat kita tuh jadi persiapan lebih oke. Kemudian gimana nih atasinnya, oh ini harus begini. Akhirnya itu belajar dari diri sendiri lah. Udah, paling sekitar hitungan, mungkin kalau sekelas Helmi Yahya groginya hitungan detik ya gitu. Kalau saya mungkin 1 menit ya bisa hilang gitu. Intinya tuh saya ingin menyampaikan bahwa it's okay untuk grogi itu nggak apa-apa. Itu hal yang wajar gitu ya Pak. Cuman mental block yang membuat kita grogi itu yang harus kemudian kita hilangkan dengan cara latihan dan kita belajar menguasai materinya, kemudian latihan ya Pak ya. Mungkin oke nggak ya Pak kalau misalnya kayak kita belajar ngomong aja di depan kaca. Itu yang saya lakukan Mbak Dia. Mbak Dia saya tuh anak-anak saya bilang, papa nih kayak apa aja ngomong sendiri apa itu. Kalau saya di sana saya ada Mbak Dia, tahu nggak? Saya mau di podcast sama Mbak. Tadi pagi pelatihan. Oh gitu. Iya. Jadi saya pasti sekitar ini ngomong. Jadi saya harus ngomong ini. Saya juga latihan di kamar mandi, saya ngomong Mbak. Saya ngomong gitu. Kalau penyuluh itu harus begini. Itu saya ada ide pakai kaos ini, tahu nggak ini? Seorang penyuluh. Tentang kaosnya tuh Pak, tahu nggak? Saya mau pakai kaos nanti. Karena seorang penyuluh itu harus punya ide banyak Pak. Supaya kita bisa menyampaikan sesuatu. Kalau nggak bisa ngomong, kita tulis aja di kaos. Apa betul nggak kaos ini bacaannya apa nih? Pak? Kelapa unggul Indonesia. Oh, iya. Ada kelapa ganja, ada kelapa dalam, ada hybrid. Sekarang nggak langsung lagi penyuluhan nih. Iya, nggak secara langsung saya udah di bawahnya ada BRMP perkebunan with BRMP Palma Indonesia. Jadi kalau kelapa itu ada. Terus kalau orang baca, betul kaosnya. Maksudnya apa nih? Gitu. Kelapa ganja apa sih? Browsing dia, jadi tahu dia. Secara langsung itu. Nah, ide-ide kayak gitu saya selalu terapkan di diri saya Mbak. Jadi kayak Mbak bilang, aduh mau podcast, tiba-tiba saya bilang, saya mau ngomong, saya harus bikin apa supaya bahan saya ngomong banyak, supaya ya setelah mungkin ya bukan sombong saya ini udah 3 dekade dan akhirnya saya renungkan, oh ternyata perjalanan saya itu membawa saya seperti ini karena saya memang sebetulnya itu latihan dari awal. Diundang ke sini siap. Kalau enggak pun saya ngobrol dengan petani, sengaja saya tiap itu saya semua rangkum dan saya jadikan itu bahan latihan saya belajar. Practice makes perfect ya Pak ya. Practice itu berarti pasti itu Mbak. Benar ya. Kalau kita latihan tuh saya nonsen itu kalau dia nggak latihan. Saya juga jadi termotivasi nih Pak. Maksud saya seperti ini. Pak Dhani aja grogi gitu. Jadi kalau seorang penyuluh newbie kayak saya grogi, ya udah tempatnya lah ya, nggak apa-apa. Cuman masalahnya adalah, ayo kita belajar untuk menghapus mental block itu ya, sering latihan itu ya Pak ya. Dan mungkin ada tips lain nggak Pak? Kayak misalnya mungkin gini, saya tuh merasa kalau
kita tuh sudah tahu apa yang mau kita sampaikan nih, tapi kadang kita tuh karena adrenalin rush mungkin ya Pak ya, jadi menyampaikannya tuh ngomongnya tuh cepat gitu, akhirnya malah ada yang slip tongue, kemudian ada informasi yang lepas. Ada nggak Pak tips yang implementatif gitu ketika kita sedang berbicara di depan umum gitu? Oke, ini udah masuk ke teknis sebetulnya. Jadi saya selalu kalau memberikan materi, saya berulang-ulang saya selalu sampaikan itu kepada teman-teman. Kalau saya memberikan materi public speaking, satu sesi mental kita belajar, kemudian sesi teknik dan sesi penguatan. Mbak udah masuk bertanya tentang sesi teknik sebetulnya Mbak. Nah, teknik itu ada semua teorinya dan kita praktekkan harusnya. Nah, itulah yang tadi kembali latihan kita praktekkan. Ketika gue mau praktekkan yang misalnya sesi teknik untuk suara dada atau suara tenggorokan, suara dan artikulasi gue harus jelas. Kemudian bagaimana pembukanya seperti apa, opening untuk ini seperti apa. Itu memang harus dilatih Mbak. Itu sesi teknik. Saya sepanjang saya belajar public speaking, saya ada 3 ikut latihan public speaking. Jadi ada ambil sesi tekniknya dan ternyata ada latihan pernapasan Mbak. Oh gitu? Iya. Jadi kita harus napas, harus tahan, kemudian nanti dibuang lagi. Ternyata itu penting. Saya sekarang lagi rajin tiap hari Sabtu Minggu jalan pagi. Saya sekarang lagi rajin olahraga di kursi karena memang itu pun membantu kita. Ternyata proses kita berbicara pun ada proses bagaimana kita menjaga agar napas kita juga ada pengaruhnya ya Pak? Sangat berpengaruh. Saya pernah loh Mbak, begitu pas lagi mungkin saya nggak pernah olahraga ya, lagi ngasih materi kalau nggak salah di Bandung, itu kok saya agak terengah-engah. Jadi ini kayaknya saya harus betul-betul juga olahraga, harus betul. Itu energinya Mbak 2 jam berdiri, 3 jam berdiri. Betul, Pak. Kita berbicara itu luar biasa. Kadang-kadang saya kan kalau suruh ngajar, kalau suruh ngasih materi di depan tuh saya seneng banget tuh. Saya merasa sehat gitu. Yang kan satu sisi kita harus juga olahraga dan latihan pernapasan dan sehingga kita sehat terus. Itu pengaruh banget. Dari mulai kita melatih bagaimana temponya, kemudian kita artikulasi kita sebutkan, terus kita kadang-kadang saya latihan berteriak apa semua itu penting. Itu penting banget. Ada satu lagi sebetulnya namanya emotional freedom technique. Emotional freedom technique. Itu, apa itu Pak? Ada titik-titik yang kita harus ketuk, itu kita peredaran darah kita akan. Itu pun sebetulnya kalau teman-teman bisa searching apa sih emotional freedom technique, itu juga diajarkan di public speaking. Emotional freedom technique mengetuk titik-titik tertentu dalam bagian tubuh itu bagian dari public speaking. Menarik bagian ya, bagaimana kita supaya tadi Mbak bilang supaya nggak belibet lah, supaya relax mungkin relax dan lain-lain. Dan itu setiap public speaking yang udah pelatihan public speaking, kayaknya emotional freedom technique menjadi salah satu teknik yang dicoba oleh teman-teman peserta pelatihan waktu saya ikut pelatihan public speaking. Saya baru tahu nih Pak, ada yang namanya emotional freedom technique yang ternyata bagian dari public speaking. Jadi bagian dari bagaimana kita supaya bagus public speaking. Iya. Berarti kan sebenarnya tidak hanya berhenti di bagaimana kita menyiapkan materi, bagaimana pengalaman lapang, kemudian bagaimana teknik kita berkomunikasi, tapi ada hal yang bisa kita upayakan gitu ya. Utamanya, utamanya EFT itu adalah bagaimana sisi mental block kita itu bisa, karena berkaitan itu Mbak. Grogi itu kan darah yang kayak tadi saya mau pipis dulu ya. Jadi itu kadang-kadang juga bagaimana menghilangkan tuh lari-lari, tarik nafas, ketuk-ketuk ini. Jadi ada emotional freedom tadi. Itu namanya emotional freedom. Dan saya yakin sih Pak, kalau misalnya itu diterapkan, nanti tuh kita relax sehingga gestur kita tuh juga akan tampil meyakinkan. Sebenarnya ke sana sebetulnya. Sudah dapat poin nih kita Pak, ketika tampilnya gesturnya udah meyakinkan ya Pak. Karena saya alami itu Mbak. Kenapa saya bilang begini? Karena saya alami itu. Dan itu saya tuangkan dalam tulisan sebetulnya. Iya. Nah, terkait dengan tulisan nih Pak, Sobat Tani bisa melihat di layar nampak ada 3, sebenarnya 4 buku kan Pak yang sudah Pak dari tulis itu.
dalam tahun 2026 saya nulis 4 buku. Tahun 2023 ya, saya nulis 1 buku tentang teknik peternakan. Maaf tadi saya sarjana peternakan ya Pak, bukan sarjana pertanian. Jadi saya background pendidikan saya peternakan sebetulnya. Jadi saya nulis tentang celoteh edukasi peternak. Tadinya podcast saya jadikan buku. Kemudian 4 buku di tahun 2006 itu adalah saya menulis tentang penyuluh sebagai panglima komunikasi. Inilah sebetulnya apa yang tadi saya omongkan. Dari mulai saya jadi penyuluh, kemudian saya ngajar di sini, saya ngasih materi, itu adalah proses latihan. Dan ternyata saya rangkum, jadilah ternyata penyuluh itu sebetulnya kata kuncinya di komunikasi. Di dalamnya ada public speaking. Makanya ini ada beberapa panduan public speaking untuk seorang penyuluh petani. Penyuluh sebagai panglima komunikasi. Saya berani banget ngomong gitu. Nanti orang-orang komunikasi, enak aja mana duluan? Penyuluhan apa komunikasi ilmunya? Nggak, itu saya nggak berniat itu. Tapi ternyata ketika saya melakukan itu selama hidup saya sampai saat ini, bahwa penyuluh adalah di dalamnya komunikasi yang harus kita kuasai. Oleh karena itu saya bilang penyuluh sebagai panglima komunikasi. Tanpa komunikasi, knowledge yang disampaikan atau di teknologi yang disampaikan ke petani atau ke masyarakat yang butuhkan nggak nyampe kalau saya sepakat Pak, bahwa memang penyuluh pertanian itu yang harus sebagai komunikator gitu, yang handal gitu. Karena di tangan penyuluh pertanian itulah kemudian kita memainkan peran untuk mentransfer seluruh informasi pertanian. Kalau kita tidak memiliki kemampuan public speaking yang bagus, kemampuan berkomunikasi yang handal, bagaimana pesan-pesan ini akan sampai gitu ya Pak ya ke sasaran petani, petani kita, pengguna kita. Nah, untuk itulah kita tuh sebagai seorang penyuluh penting sekali untuk kemudian menguasai public speaking, berusaha untuk menguasai materi tentu pasti, tapi kemudian bagaimana menghilangkan mental block kita sehingga kita bisa menyampaikan pesan kita dengan lebih efektif ke sasaran. Nah, kalau ingin belajar lebih lanjut tentang seperti apa sih public speaking sebenarnya, apa hal-hal yang harus kita pelajari, apa yang harus kita kulik, teman-teman bisa untuk kemudian membeli ya buku yang saya tulis Pak Denny. Promosi ya? Boleh ya Mbak ya? Boleh Pak, boleh kali, karena ini sebuah ilmu yang luar biasa Pak, dan kita memang butuh, dan alhamdulillah Pak Denny menulis gitu, sehingga kita mencari referensinya mudah gitu. Ada buku yang pertama itu penyuluh sebagai panglima komunikasi, kemudian suara penyuluh dari lapangan, kemudian apa nih Pak, jejak seorang penyuluh. Nah, 3 buku dan mungkin satunya bisa teman-teman dapatkan. Nanti mungkin kita akan tampilkan ya Pak, di mana ketika ini teman-teman ingin untuk mendapatkan buku ini. Kalau saya sih berharap nanti dapat ini ya, free ya Pak ya. Sebagai tanda mata buat, gitu ya Pak. Boleh ya Pak Mbak Dia dan teman-teman BRMP DIY Yogyakarta, saya kasih lah. Terima kasih. Terakhir mungkin nih Pak ya, nggak terasa ini kita udah habis setengah jam nih Pak ngobrol. Closing statement Pak, saya ingin Pak Doni menyampaikan closing statement, beri kami semangat lah Pak untuk penyuluh-penyuluh muda ini yang kami sedang struggling untuk yang tadi Pak, supaya tidak grogi, menghapus mental block. Tolonglah Pak, kami diberi semangat sebagai closing statement kita. Jadi gini teman-teman, karena ini apa yang saya rasakan, kemudian ini pengalaman yang saya berpikir ini harus dibagi ke teman-teman supaya seorang penyuluh itu seperti apa. Jadi saya selalu punya moto atau ini, jadi sampaikan apa yang teman-teman lakukan. Lakukan apa yang teman-teman sampaikan. Sebetulnya itu salah satu kunci yang saya selalu melakukan. Penyuluh itu banyak banget yang bisa kita lakukan. Seperti saya menggunakan kaos inilah ide itu seorang penyuluh harus melekat karena profesi. Profesi itu berarti penyuluh itu nggak usah nunggu program dari pimpinan atau kegiatan dari pimpinan baru kita mengerjakan penyuluhan. Enggak. Jadi penyuluh itu profesi kapanpun kita lakukan. 1, buku ini tertulis karena ini pengalaman saya sampai saat ini sehingga saya tulis menjadi panduan public speaking. Yang kedua, ini adalah sebenarnya podcast saya Mbak. Jadi podcast saya ini teman-teman penyuluh saya wawancarai jadilah buku. Teman-teman bisa melihat juga selain saya ada teman-teman di dalam buku ini adalah penyuluh-penyuluh yang luar biasa. Untuk inspirasi apa? Ya. Yang ketiga tadi saya bilang Mbak, penyuluh nggak usah harus nunggu program. Jejak seorang penyuluh. Saya tiap Sabtu Minggu jalan pagi, saya turun jalan paginya bukan di stadion saya, di gunung
Kalau di Bogor di Mulia Hardian tuh di pegunungan kaki Gunung Salak, saya turun terus ketemu petani. Disinilah saya lihat petani ketika dia, kenapa padinya ada yang tinggi, ada yang rendah Pak, saya bilang. Dia bilang habisnya benihnya saya tanam beberapa kali Pak. Besoknya kasih solusi bawa benih, saya kasih. Disinilah tulisan saya tertuang di dalam jejak seorang penyuluh. Jadi seorang penyuluh, lakukan apa yang Anda sampaikan apa yang Anda lakukan. Ya. Lakukan apa yang Anda sampaikan yang Anda lakukan. Terima kasih sekali Pak Dhani waktunya. Terima kasih sudah hadir di BRMP DIY. Sangat menginspirasi, seorang kapoksi, seorang penulis buku, podcaster, dan tentu yang paling membanggakan adalah seorang penyuluh. Sekali lagi terima kasih Pak Dhani sudah hadir di Jogja. Semoga Pak Dhani selalu sehat. Terima kasih Mbak Dia. Ya, sama-sama Pak. Sehat selalu. Sobat BRMP, demikian tadi perbincangan kita dengan Bapak Dhani Mediono, Sarjana Peternakan Magister Administrasi Publik. Sampai jumpa di episode yang selanjutnya. Salam.